Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji kitab fikih. Kenanya sedikit ini bab masalah ayyuhumal afdal al-azan amil imamah. Yang punya kitabnya yakni At-Taqriyah As-Sadidah fil Mas'il Mufidah, bisa dibuka halaman 228. Temanya adalah mas'alatun, sebuah masalah. Ayyuhumal afdal, mana di antara keduanya yang lebih utama? Al-azanu amil imamatu, azan atau menjadi imam. Ya, ini kan kemarin mengenai masalah fadilah azan sudah kita bahas begitu luar biasa, ya, khususnya azan yang tidak dibayar, ya, betul-betul niatnya ikhlas karena Allah. Adapun nanti ada yang ngasih sesuatu yaitu rezeki, tapi niatnya memang ikhlas karena Allah, sehingga semua benda-benda yang ada di sekitarnya itu akan memberi saksi di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, sekarang pertanyaannya, mana ayyuhuma afdal? Mana di antara keduanya yang lebih utama menurut pandangan fikih atau syariat Islam? Apakah menjadi tukang azan atau al-imamah? Di sini pakai alif ya, hamzah, imam, bukan imamah. Tapi kalau pakai ain, imamah artinya sorban. Tapi kalau imamah artinya imam. Bapak dan hadirin yang terhormat, rupanya di kalangan ulama ini ada khilafiyah di dalam menentukan mana yang lebih afdal antara jadi imam atau jadi muazzin. Sampai 3 pandangan, ya. Di sini dijelaskan al-azan wahdah afdalu minal imamah indal imami romli. Artinya al-azan wahdahu, azan itu sendiri, artinya hanya adzan tanpa qomat. Misalnya ada si A menggunakan azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah, akhirnya tanpa iqamat, qomatnya yang lain misalnya. Ini menurut Imam Ar-Romli, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, pengarang kitab Nihayah Al-Muhtaj, tidak kurang 10 jilid tebal. Kata beliau, afdalu minal imam, azan walaupun tidak disertai dengan qomat ini lebih utama daripada menjadi imam, kata Imam Ar-Romli. Wal azanu ma'al iqamati, di sini di kitab saya tertulis ma'al iqamatu, ya, mungkin salah cetak, ya, harusnya ma'al iqamati, setelah ya ma'a ini harusnya majrur, di sini ma'al iqamatu, jadi salah tulis, dibetulkan aja. Jadi wal azanu ma'al iqamati afdalu minal imamati indal Imam Ibni Hajar, tentu Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya, dan azan beserta qomat, artinya azan juga qomat juga orang yang sama, itu afdalu, lebih enggak dosa semua, tapi imam yang tentunya lebih utama, ya, pahala. Nah, jadi alasannya 2 tadi. Imam Rafi'i mengatakan imam itu lebih utama daripada muazzin, baik azannya adzan saja atau disertai dengan qomat, tetap imam itu lebih afdal. Alasannya karena dulu Rasulullah ketika hidupnya tetap jadi imam terus, ditambah lagi dengan hukumnya adalah fardu kifayah. Khilafan lil Imam An-Nawawi, berselisih dengan pendapat Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin atau Al-Azkar An-Nawawiyah. Saya punya beberapa kitabnya, juga yang paling tebal dalam fikih namanya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab dengan takmilah sampai 12 jilid, atau dalam kitab hadis namanya Syarah Sahih Muslim 9 jilid 18 juz. Ini Imam Nawawi.
Nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah dari Nawa, Damaskus, Suriah. Nah, Imam Nawawi beliau mengatakan fa'indahu al-azanu abdul. Menurut pendapat beliau, azan lebih utama. Jadi kalau saya simpulkan, ya karena habis pembahasannya sampai di situ, kalau saya simpulkan dari kalangan ulama kita, ini semuanya saya lihat dari biografinya. Kebetulan saya punya kitab namanya Tabaqatus Syafi'iyah. Tabaqatus Syafi'iyah itu adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang biografi para ulama mazhab Syafi'i dari dulu, ya, dari mazhab Imam Syafi'i sampai kepada ulama-ulama sekarang. Itu dibahas sampai disebutkan bagaimana kapan lahirnya, kapan meninggalnya, dan karya-karya ilmiah yang beliau tinggalkan itu namanya apa-apa saja disebutkan. Saya lihat dari ulama-ulama yang disebutkan tadi, baik Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Rafi'i, dan Imam An-Nawawi, semuanya ini adalah ulama-ulama besar dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kalau saya berikan khulasah atau kesimpulan dari pandangan para ulama tadi mengenai apakah lebih utama azan atau jadi imam, ini ternyata ada 3 pendapat dari ulama-ulama tadi. Pendapat yang pertama, menurut Imam Ar-Ramli dan sekaligus Imam Nawawi, sekalipun hanya azan tanpa iqamah, itu yang azan ini lebih utama daripada menjadi imam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Beliau punya pandangan bahwa kalau azan sekaligus qomat jadi 2, ya, jadi azan juga dia qomat juga, ini baru lebih utama daripada imam, karena azan juga qomat juga. Nah, sementara Imam Ar-Rafi'i secara mutlak, baik yang azan saja maupun disertai qomat, dibandingkan dengan imam, ini lebih utama imam, dengan alasan ada 2. Yang pertama, liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Yang kedua, wa annaha fardhu kifayah. Yang pertama, kenapa Imam Ar-Rafi'i ini punya pandangan jadi imam itu lebih utama daripada azan? Apakah azan saja atau dengan qomat? Karena ada 2 alasannya. Pertama, imam itu adalah merupakan, ya katakanlah, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam tarikh atau sirah nabawiyah selama hidupnya beliau selalu jadi imam. Padahal dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada kalian pada diri Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik. Nah, maka ketika kita jadi imam, berarti kita telah menteladani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah sesuatu amaliyah yang sangat positif, ya. Apalagi kalau ditambah dengan surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil, ikuti, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, hentikan, jangan dilakukan. Nah, imam ini adalah amaliyah sehari-hari Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka ketika kita jadi imam, berarti kita telah menteladani apa yang dicontoh. Yang enggak nyolatin, enggak dosa, tapi enggak dapat pahala. Tapi kalau misalnya sholat jenazah, semua dapat pahala semua. Nah, jadi karena kalau azan dan qomat nanti kita bahas hukumnya hanya sunnah muakkadah, sunnah yang dikeluarkan hampir-hampir wajib, tapi enggak sampai wajib, enggak sampai fardu. Tapi kalau imamah ini jadi imam, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah dengan sunnah muakkadah jelas nilainya itu lebih tinggi fardu kifayah, ya, karena
kalau fardu itu kan wajib, sementara sunnah muakkadah nggak sampai kepada wajib. Itulah Bapak dan hadirin yang terhormat, sebagai khulasah kesimpulan dari pandangan ulama tadi. Kesimpulannya bahwa ya kita hendaknya bisa jadi imam ya. Kalau enggak jadi imam ya mungkin jadi muazin ya. Insya Allah sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak muadzin juga ya jadi makmum yang baik, yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah pada Yaumul Khamis atau malam Jumat yang akan datang kita akan bahas tema berikutnya adalah aqsamus sholawat min jihatil azan wal iqamah arba'ah. Jadi pembagian kaitan dengan sholat ditinjau dari segi azan dan iqamat ini ada 4 macam uraian penjelasan. Insya Allah kita akan bahas dan mudah-mudahan apa yang sudah dibahas tadi penuh manfaat dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.